Oke, sekarang saya menjelaskan cost volume profit. Ya, cost volume profit ini adalah suatu konsep yang nanti bisa menjadi dasar untuk kamu melakukan analisis incremental. Nah, sebelum kita memahami konsep cost volume profit ini, yang pertama kita harus memahami bahwa biaya-biaya itu harus bisa diklasifikasikan berdasarkan perilakunya, ya. Maka disebut dengan cost behavior analysis. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu yang disebut dengan variable cost, ya. Variable cost ini, yang dimaksud variable cost itu sebenarnya adalah biaya yang dia berubah-ubah kalau tingkat aktivitasnya berubah gitu ya. Ya, misalnya semakin banyak kita memproduksi, biaya bahan baku langsungnya akan semakin banyak gitu. Ya, semakin banyak jam mesin, biaya bahan bakunya akan semakin banyak gitu. Atau dalam kasus perusahaan yang membayar pekerja secara berdasarkan unit produksi misalnya. Misalnya satu unit produksi dihargai 100 rupiah misalnya. Maka itu adalah termasuk biaya tenaga kerja, itu termasuk variable cost gitu. Tetapi kalau tenaga kerjanya misalnya dibayar secara bulanan, diberikan gaji secara bulanan, berapapun produksinya, maka itu disebut dengan fixed cost ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh jumlah aktivitas gitu ya. Atau misalnya sewa gedung. Sewa gedung itu termasuk biaya tetap ya, atau fixed cost, karena mau jualan nggak jualan, mau laku nggak laku, mau buka atau tutup, dia tetap bayar sewa. Ya, utamanya yang sewanya dibayar secara tahunan misalnya ya, atau 5 tahunan. Tuh, nah, jadi kita pertama-tama harus bisa membagi ya, mengidentifikasi biaya-biaya ini mana yang termasuk variable cost dan mana yang melakukan fixed cost, mana yang merupakan fixed cost. Nah, setelah kita identifikasi baru kita bisa pisahkan dia. Oke, ini akan kita lakukan dalam melakukan analisis cost volume profit. Ini adalah cost volume profit income statement. Income statement itu laporan laba rugi ya. Nah, kalau kita menggunakan logika cost volume profit, maka kita akan membuat laporan laba rugi seperti ini bentuknya. Ini biasanya kalau di perusahaan dibuat tersendiri ya, karena dia tidak menggunakan kaidah akuntansi keuangan. Ya, karena ini memang akuntansi manajemen. Jadi dia terpisah, biasanya dibuat untuk keperluan internal nih gini. Nih ya, misalnya penjualan itu adalah $800.000, variable cost-nya $480.000. Maka kalau dikurangi hasilnya adalah margin kontribusi. Nah, ini harus ingat ini. Penjualan dikurangi variable cost itu hasilnya adalah margin kontribusi. 320.000. Lalu dikurangi dengan fixed cost 200.000, hasilnya adalah laba bersih. Laba bersihnya 120.000. Nah, untuk apa kita melakukan ini nanti akan lebih jelas mungkin di analisis incremental ya. Tapi secara konsep ini adalah rumus kontribusi, margin kontribusi per unit ya. Jadi harga jual per unit dikurangi variable cost per unit itu sama dengan margin kontribusi per unit. Nah, lalu kita bisa melakukan break even analysis ya. Nah, ini kenapa alasannya tadi kalau income statement cost volume profit itu rumusnya adalah penjualan dikurangi variable cost, hasilnya margin kontribusi, lalu margin kontribusi dikurangi fixed cost, itu hasilnya adalah net income gitu ya. Supaya kita mudah untuk melakukan break even analysis. Nah, ini ada juga yang menggunakan analisis margin kontribusi ya untuk melakukan penghitungan ini. Sama saja, ini cuma aljabar aja dibolak-balik gitu ya. Ini adalah rumusnya, ini harus kamu ingat betul. Penjualan itu sama dengan ya, penjualan itu isinya di dalam penjualan itu pasti ada variable cost, ada fixed cost, dan ada net income gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa break even-nya ya, berarti kan tidak ada laba sama sekali. Nah, kita masukkan aja 0 tuh net income-nya. Maka ketemu 1000 unit. Artinya kalau kita jual 1000 unit itu kita tidaklah rugi, tidak juga untung gitu. Berarti kalau mau untung kita harus jual di atas 1000 unit gitu. Nah, analisis ini nanti bisa kamu gunakan untuk menentukan di dalam bisnismu gitu ya, target-target penjualan gitu. Jadi
misalnya sebulan nih kalau kita mau income berapa ya, masukkan aja di dalam rumus ini. Mau income berapa dolar gitu. Nanti akan ketemu kuantitas yang harus terjual berapa unit. Sehingga itu bisa dibagi-bagi. Oh, dalam sebulan berapa unit ya, dalam satu minggu berapa unit, dalam satu hari ini berapa unit target penjualan gitu. Sehingga bisa dilakukan evaluasi itu ketika tidak tercapai target tersebut. Gitu ya. Ini adalah konsep yang sangat penting ya. Yang paling pertama harus bisa membagi dulu biaya variabel dan biaya tetap ya untuk bisa melakukan analisis cost volume profit ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.